Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, sekarang saya melek. Barang siapa yang melek bertakwa, ini sekarang melek sekarang ini. Nah, kita melek semua nih. Barang siapa yang punya ilmu takwa dan barang siapa ia yakin kepada Allah, Allah buatkan yaj'al lahu makhraja sekarang. Wa yarzuqhu sekarang. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmatullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Ngopas, ngobrol seputar salat. Dan salah satu tema yang kita bahas saat ini dari jamaah, ada pertanyaan dari jamaah. Kebetulan teman saya, beliau nanya, waktu itu sebenarnya ngobrol-ngobrol yang banyak, terus dia bilang saya ini mau berhenti kerja karena sudah habis kontraknya, Ustaz. Terus saya tanya aja lagi, terus kamu mau kemana sekarang setelah selesai kontraknya? Wah, nggak tahu, tergantung Allah aja deh, terserah lo katanya. Nah, loh, saya tanya juga, kamu tahunya Allah maunya apa tuh gimana? Wah, saya nggak tahu juga, mungkin saya banyak dosa jadi nggak tahu. Terus gimana, Ustaz? Jadi kan ini jadi persoalan kita ya, bahwa kita ini kan minta tolong sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Sholat udah terus. Iya, duha udah terus. Udah terus. Terus tahunnya Allah memberikan petunjuk sama kita itu gimana, Ustaz? Huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Yaitu Allah berikan pengetahuan, i'lam sari'ul khafiyyu. Ibnu Qayyim mengatakan memberikan pengetahuan dengan cepat. Yang masuk dalam hati. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan. Makanya penggunaan istilahnya ilham. Fujuraha wa taqwaha. Dan Allah berikan ilham takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Ini penting ini kalian. Pembersihan jiwa itu penting. Jadi makanya orang-orang kan bingung. Walaupun sholat kadang-kadang ke dukun. Walaupun sholat dia minta kepada seorang yang hebat sekali, kepada orang yang paling anggaplah orang yang paling paling iman lah gitu kan, Keramat orang yang karomah lah gitu. Nah itu kan repot juga, padahal diperintahkan untuk minta tolong untuk dirinya sendiri. Saya bilang satu ketika ada orang datang, Ustaz tadi kan, bahkan di grup Al-Mu'minun kalau nggak salah itu cerita, saya bilang gimana saya akan minta tolong, yang punya masalah kan Anda. Saya yakin Anda lebih serius daripada saya bilang gitu. karena tahu masalahnya. Kalau masalahnya, kesedihannya lebih kuat daripada saya. Jadi mungkin nggak saya berdoa yang lebih serius daripada Anda kan gitu? Kan Anda yang lebih kuat. Kenapa Anda tidak sendiri? Langsung minta sama Allah. Langsung pada Allah. Tapi nggak yakin, dia susah, apalagi saya. Tapi yakinkan bahwa diri Anda dalam kondisi ini, jangan beralasan bahwa saya kotor, saya banyak dosa. Ya nggak selesai. Nanti kemana-mana minta tolong sama orang, minta tolong sama ini, nanti sholat air nggak manfaat lagi akhirnya. Jadi fa'idha hasabahu amrun fazi'a ila sholati. Nabi itu selalu langsung sholat 2 rakaat. Apapun dosa kita, apapun masalah kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna, kami zalim. Pengakuan Jadi, dosa ya. pengakuan dosa itu penting sekali. Sehingga, nah, bagaimana ilham itu bisa masuk? Petunjuk itu masuk. Karena perlunya saya kan sekarang. Saya nggak perlu nasihat nih. Saya nggak perlu pengajian. Sekarang ini perlunya sekarang, nasihatnya sekarang, hari ini bagaimana saya dapat jalan keluar. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Saya nggak perlu nasihat nih sekarang ini. Gitu.
Saya yakin orang akan berkata itu. Kalau hanya nasihat aku udah ngerti, kan pengajian saya ikut terus gitu loh. Paling sabar, paling gitu. Sabar, paling jawabannya sabar gitu loh. Nah, sekarang saya bisa nggak sekarang? Karena problem saya hari ini, detik ini, bayar utangnya itu udah minggu depan loh. Waduh, mepet. Udah mepet. Aku tazkiyah dulu kan gitu. Yeah, Nah, padahal kita ini bangkrutnya besok, minggu depan saya sudah keluar dari pekerjaan saya. Tadi bilang apa tadi kan? Yeah. Terserah Allah lah. Kan gitu. Bener nggak? Terserah Allah. Bagaimana caranya terserah Allah? Nah, itu yang perlu kita pelajari sekarang, karena ini adalah persoalan harian. Persoalan yang hari ini saya perlukan. Karena setiap hari kita akan punya problematika yang setiap saat terjadi. Jadi, kalau Rasulullah ketika ada masalah yang begitu hebat, beliau itu malah tertidur, sehingga ia mendapatkan ru'yah sadiqah, penglihatan yang benar. Ra'aitu fi manami, aku melihat Dalam mimpi. dalam tidurku. Orang menyebutnya mimpi. Saya nggak setuju dengan kalimat mimpi. Oh, gitu. Kalau mimpi itu bisa menghayal. Tapi kenapa penggunaan kalimat ru'yah, penglihatan, sadiqah, Yang benar ya. yang benar. Jadi bukan mimpi. Ra'aitu fi manami, aku melihat dalam tidurku. Jadi bisa nggak saya itu tidak dalam tidur, tapi aku melihat dalam sholatku. Nah itu, melihat dalam doaku. Aku mampu melihat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, sekarang saya melek. Barang siapa yang melek bertakwa, ini sekarang melek sekarang ini. Nah, kita melek semua nih. Barang siapa yang punya ilmu takwa, dan barang siapa ia yakin kepada Allah, Allah buatkan yaj'al lahu makhraja sekarang, wa yarzuqhu sekarang. Bisa nggak? Awas, ini hati-hati. Ilmu yang sederhana ini menjadi diplesongkan, ya kan? Karena ketidakimanan. Lagi-lagi soal iman saja. Soal iman terhadap ayat ini, aku percaya Allah buatkan jalan keluar sekarang. Fa'idha hasaba amrun fazi'a ila salati. Apabila Rasulullah punya persoalan, segera sholat. Ada sholat duha. Bagaimana caranya sampai aku bisa merasakan itu? Bukan ibaratnya sholat abal-abal, asal-asalan. Iya kan, saya udah sholat duha, saya Kan udah sudah, itu tahajud, jawabannya gitu sudah kan. ketemu semua. Kita nggak bisa menyalahkan. Gimana ini? Oh, sholatnya udah terus. Iya. Kok belum ada? Nah, ini kan pengajian lagi dong, gitu loh. Aku nasihatin lagi dong. Sekarang bukan nasihat, sekarang kita praktek. Bisa. Bisa. Jadi, ketika ilmu itu menutup, pikiran itu menutup hati, maka petunjuk itu tidak tertangkap. Pikiran, annal ilma wal aqla wal hal. Perasaan. Hujubun alai. Itu merupakan hijab. Dan harus dilepas gitu, Ustaz? Dilepas. Maka ketika sholat atau ketika berzikir, saya lebih cenderung kepada gerakan sholat itu. Dia akan turunkan sakinah dulu. Sampai ketemu sakinah. Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Pertama, dengan menyebut Allahu Akbar tatma'innul qulub. Ketika tatma'innul qulub, maka i'lamus sari'ul khafiyyu. Pengetahuan itu akan masuk dalam hati itu. Ketika pengetahuan masuk itu, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah buatkan jalan keluar dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini saya inginkan, ini kajian seperti ini betul-betul Al-Quran bilang begitu. Bisa nggak saya begitu? Dan yang penting diyakini, diimani. Diyakini, dirasakan langsung.
kalimat yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu langsung kita rasakan. Jadi gimana rasanya? Gitu kan? Bagaimana rasanya? Rasanya itu. Saya bikin perbandingan dulu ya. Rasa yang jelek dulu deh. Yeah. Yang paling gampang yang telah kita alami. Sedih, gelisah, marah, bahkan pengen mukul orang, bahkan pengen teriak, bahkan itu. Kan itu getaran. Itu fakta yang telah dilakukan oleh banyak kita. Yeah. Bisa nggak sekarang saya dapat tenang? Begitu saya dapat tenang, ala bi dzikrillahi tatma'il qulub, tenang itu, maka saya bisa menangkap petunjuk itu. Petunjuk rezeki itu. Petunjuk getaran itu. Petunjuk jalan keluar itu. Sekarang bisa. Ketika saya tundukkan dalam ruku, ketika saya tundukkan di dalam i'tidalku, saya tundukkan dalam sujudku, fakthirud doa, perbanyak doa di situ, dan kau tangkap di situ. Pertama prosesnya adalah di situ tenang yang sangat-sangat tenang menyeruak ke dalam batin. Di sini terasa dingin di dada sampai menembus ke belakang sini, kata Nabi. Baru petunjuk itu datang. Jadi makanya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hati. Itu tanda sudah mulai muncul. Getar itu igtanimud du'a inda riqqati fa innaha rahmah, segera berdoa. Karena rahmat sedang turun. Di saat hatimu ada kelembutan. Kalau tadi kekotoran, ketika kotoran, marah, sedih, mukul, bunuh, ilham fujur tidak mungkin muncul ya. Tidak akan muncul. Ada ilhamnya jahat jatuhnya. Oh, ilham jahat. Kebalikannya. Baiknya. Ketika aku dapat tenang, apa yang kau rasakan? Aku dapat tenang. Sampai ke kulit. Iya, harus sampai ke kulit. Menyeruak. Kata Nabi, itu namanya riqqah. Lembut. Kalau tadi kan kasar, emosional, menutup, gitu kan? Istitar wa zulmah, gelap, ya kan? Kemudian di sini tenang, nih. Ini kalau kita boleh katakan, ini ada tenang di sini. Ketika tenang itu, huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Ibnu Qayyim mengatakan, huwa, dia Allah, turunkan i'lam, pengetahuan, sari'ul, dengan cepat. Alwaha. Berupa apa? Petunjuk. Alwaha. Fa'auha rabbuka ila nahli. Sebagaimana lebah diberikan petunjuk oleh Allah. Juga sama. Fa'alhamaha taqwaha. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilham takwa, dikasih takwa, dikasih yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, sekaligus rezeki, jalan keluar dan rezeki seketika itu. Praktekkan. Ini praktekkan. Tandanya udah gampang, tandanya. Riqqah tadi saja. Insyaraha wan fasah. Di sini bergetar kulitnya, meleleh air matanya. Tapi jangan meleleh air mata yang sedih. Beda. Jadi kan ada orang merintih, meleleh, ya Allah, merintih, ya Allah, kesedihan. Bukan kesedihan. Hasilnya itu kebahagiaan. Sebelum dapat ilham takwa, sudah dikasih kebahagiaan dulu. Umar berkata, aku tidak pernah berdoa kalau aku tidak dikasih petunjuk oleh Allah. Artinya, Umar itu dikasih petunjuk oleh Allah udah tahu duluan. Karena rasa itunya dulu dapat ya. Dapat duluan. Insyaraha wan fasah, sehingga petunjuknya langsung. Allah mengatakan, Umar, mintalah ini misalkan. Nah, sama jika kita jernih, ya kan? Kita jernih, kita disuruh perintahkan. Di sini langsung mengerti. Ittaqu firasatal mu'min.
Percayalah, waspadalah dengan firasahnya orang mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena ia mampu melihat dengan nur. Dengan nur cahaya itu kau bisa lihat. Oh, rezekiku datang sekarang nih. Oh, tertutup nih. Oh, ini kok nggak ada rezeki. Tahu. Kenapa? Dengan cahaya itu. Fa huwa ala nuri min rabbi. Makanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah. Jadi waspada itu anak itu harus tahu tuh. Waspada nih. Dengan Kang Kholis dia punya mampu menangkap firasah karena itu dari nur Allah. Makanya makanya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah bab ilham tadi. Jadi makanya annal ilma wal aqla wal hala hujubun alaih. Jadi ilham itu terhijab gara akalnya sendiri, perasaannya, ilmunya. Nggak bisa, ilham itu bukan dari ilmu pengetahuan, bukan hasil baca buku, bukan hasil diskusi. Dia cepat dia. Hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Kata beliau, hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Dia fana. Fana itu tenggelam. Fi syuhud. Tenggelam di dalam menyaksikan Allah dalam hatinya tentang hakikat Allah itu. Ketika fana dan tenggelam di hadapan Allah, dia terpana. Kalau kita fana, terpana kalau bahasa Indonesianya, terpana di hadapan Allah. I'lam sari'ul khafiyu, pengetahuan langsung ditangkap oleh hati itu. Sampai tahu ya ja'annahu maharaja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jalan keluarnya dikasih tahu, rezekinya dikasih tahu. Ini kalau ngomong Abu Sang kan diketawain orang gitu loh. Aku mendingan Al-Qur'annya aja deh. Tapi aneh orang itu. Kita itu kadang-kadang aneh. Waduh, tadi kan pertanyaan tadi, saya udah doa tapi nggak dapat. Nah sekarang gini, kalau saya bilang saya tadi berdoa saya dapat, saya tahu petunjuknya. Orang dibilang apa? Wah, sok lu kan. Kan itu. Kalau misalkan yang tadi mengatakan, teman sahabat tadi mengatakan, saya udah doa tapi nggak kelihatan, kita tertutup. Nah, misalkan kalau saya ngomong, nggak terima, aku dapat petunjuknya. Kayak Nabi lu kan gitu. Wah, kayak ini tuh. Waduh, itu yang kadang-kadang kita ngeri. Ya mendingan nggak ngomong udah. Yang penting. Padahal siapapun bisa melakukan itu, Saudara. Al-Qur'annya begitu kok. Tapi dengan syarat tadi, takwa tadi. Dibutuhkan sekarang kok. Saya itu butuhnya hari ini, nggak ada kaitannya dengan Kholis. Nggak kaitan dengan kiai, nggak ada kaitannya dengan siapapun. Saya perlunya sekarang. Jalan keluarnya saya banyak utangnya sekarang. Saya harus punya duit sekarang. Anakku mau sekolah, punya utang segala macam. Aku butuh pribadi banget. Kalau diomongkan menjadi masalah. Oke, yang penting saya yakin hari ini aku dapat. Mau apa? Ente nggak yakin, aku biarin aja. Sekarang kalau aku yakin, jangan ikut-ikutan loh. Ente yakin nggak dapat, aku yakin dapat. Dan buktinya nyatanya ada terjadi. Dan solusi yang dihasilkan dari pikiran dengan solusi yang dari ilham dari Allah itu berbeda. Berbeda. Sangat berbeda. Pikiran itu banyak menipu. Kalau ilham itu tidak bisa menipu. Gitu loh. Anda mencintai seseorang, itu nggak menipu. Getarannya sudah ada. Nggak pernah keliru. Gitu loh. Nggak menipu. Getarannya tetap sama. Sama, contoh seperti itu. Jadi, petunjuk itu tidak menipu. Takwa itu, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa itu pasti. Tidak takwa juga pasti. Dua-duanya punya ilmu pasti. Yang tidak takwa jahat itu pasti. Makanya Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Ya Allah, beri aku ilham sebagai petunjuk. Rasulullah yang ngomong langsung kepada Husain bin Munzir. Ya Rasul, engkau pernah janji sama saya akan memberikan ilmu kepada aku. Wah, aku pegang ilmu ini. Jadi, aku pegang. Ya Rasul, mana janji itu? Apa
Apa sih ilmu yang sampai dirasakan oleh Nabi itu? Ya Husain, ikuti saya. Katakan, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, beri aku ilham rusdi sebagai petunjuk jalan keluar. Wa qini syarra nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan ilham jahat tadi. Tadi kaitannya nggak itu tadi ya? Nyambung Karena ke situ. ilham baik itu tidak mungkin masuk ke dalam jiwa yang tadi kotor ya. Kotor nggak bisa. Gitu. Tapi kita nggak boleh ngaku. Kalau kotor boleh ngaku. Kalau kotor, aku hatiku jelek nih, hatiku marah nih, hati kotor nih, boleh ngaku. Tapi aku sekarang dapat ilham takwa nih, ngeri kita ngomong kayak gitu, so amat. Gitu kena itu di situ kita. Kena kita di situ. Yaudah mendingan diem, yang jelas hasilnya ada, gitu aja sekarang udah. Habis sholat, lalu kita tiba-tiba di sini bersih, kemudian kita tahu tiba-tiba ada orang datang, loh ini ngasih jalan keluarnya. Dan rasanya sudah Ada sebelum duluan. dia datang gitu ya. Ada. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Saya pegang ayat itu. Mintalah tolong engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat tuh. Itu aja sudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat itu sungguhnya amat berat kecuali orang khusyuk. Orang khusyuk itu yakin pada alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin pada Allah. Yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Yakin bertemu dengan Allah. Wa annahum kepada Allah mereka itu ilaihi raji'un. Langsung kepada Allah, rujuk ila Allah. Udah itu aja, yakin aja sudah. Saya sampaikan ke teman saya dan mudah-mudahan teman saya juga lagi nonton ya, Ustaz. Amin. Ya. Untuk kita semua lah. Iya, untuk kita semua, dan memang ini jadi persoalan kita semua, bagaimana kita bisa mengenali ilham yang diturunkan oleh Allah, ilham takwa yang diturunkan oleh Allah. Salah satunya tadi saja, sudah ketika jiwa kita sudah tenang. Hayati doa ini aja deh dari Nabi ya. Kul Allahumma alhimni rusydi wa qini sarran nafsi. Katakan, Allahumma ya Allah alhimni, beri aku ilham sebagai rusdi, sebagai petunjuk untukku. Wa qini, lindungi aku dari ilham fujur. Itu aja. Udah doa pamungkas tadi ya. Doa pamungkas. Dan ini oleh-oleh dari Ustaz tadi, doa dan dari Rasulullah. Ya, dia mau saya doa dari Rasulullah yang disampaikan Ustaz. Oleh Ustaz untuk kita semua jamaah khusyuk yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya untuk mendawamkan doa itu ya. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarran nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.